Kedatangan di kota tua. Pagi itu, langit Jakarta berwarna pucat keemasan. Sinar matahari baru saja merayap pelan dari balik gedung-gedung tinggi yang berdiri angkuh di jantung kota. Namun, berbeda dengan hiruk-pikuk modern di sekitar Sudirman atau Tamrin, suasana kota tua Jakarta terasa seperti dunia lain. Jalanan berbatu, bangunan kolonial tua dengan cat terkelupas, jendela kayu besar yang sebagian retak, seakan menahan waktu agar tidak terus berlari. Arka, seorang mahasiswa sejarah tingkat akhir, melangkah pelan di kawasan itu. Tas ransel hitam menggantung di punggungnya, penuh dengan buku catatan, pena, dan kamera saku. Hari itu, ia datang bukan sekadar untuk berjalan-jalan, tetapi untuk memulai bagian penting dari penelitiannya. Menelusuri sejarah Museum Fathahillah, bangunan ikonik yang menyimpan rahasia panjang masa lalu Batavia. Ketika sampai di depan bangunan berwarna putih megah dengan atap merah menjulang itu, Arka tertegun. Museum Fathahillah, atau yang dulu dikenal sebagai Stadhuis Batavia, berdiri kokoh meski usianya sudah berabad-abad. Pilar-pilar tinggi menopang bagian depannya, sementara pintu kayu besar seakan mengundang siapa saja untuk masuk. Tetapi, bagi Arka, pintu itu terasa seperti gerbang menuju cerita lama yang penuh rahasia. Ia melangkah masuk ke halaman museum. Suara burung merpati yang berterbangan di alun-alun depan terdengar samar, bercampur dengan riuh suara pengunjung yang sibuk berfoto. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Arka merasa seakan ada tatapan mata yang mengawasinya dari jendela-jendela tua gedung itu. Ia menggeleng, berusaha menepis pikirannya. Mungkin hanya perasaan saja, gumamnya pelan. Saat ia hendak menuju loket tiket, seorang pria tua muncul dari sisi bangunan. Rambutnya sudah memutih, tubuhnya agak bungkuk, namun matanya menyimpan sorot tajam. Pria itu mengenakan kemeja putih sederhana dan celana kain abu-abu. Wajahnya penuh keriput, tapi senyumnya hangat. "Anak muda, kau datang untuk melihat sejarah, atau hanya sekadar foto-foto?" tanya pria itu dengan suara berat tapi tenang. Arka sedikit terkejut. "Saya, mahasiswa sejarah, Pak. Sedang penelitian untuk skripsi. Tentang Museum Fathahillah." Pria itu tersenyum samar, lalu menepuk bahu Arka. "Kalau begitu, mungkin kau datang pada waktu yang tepat. Namaku Bram. Aku dulu pernah bekerja lama di sini, dan mungkin aku bisa menceritakan sesuatu yang tidak akan kau temukan di buku manapun." Arka mengerutkan kening. "Bapak pemandu wisata di sini?" "Bisa dibilang begitu," jawab Pak Bram singkat, lalu menatap gedung tua itu. Museum ini bukan sekadar gedung tua. Ia adalah saksi bisu, dan kadang, ia masih berbicara kepada mereka yang mau mendengar. Kalimat itu membuat bulu kuduk Arka meremang. Ia tidak tahu apakah pria tua itu hanya sedang bercanda, atau benar-benar serius. Namun rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. "Kalau begitu, bolehkah saya ikut Bapak berkeliling?" tanya Arka dengan antusias. Pak Bram mengangguk pelan. "Ikutlah. Tapi dengarkan baik-baik. Jangan hanya mendengar dengan telinga, tetapi juga dengan hatimu. Karena sejarah tidak hanya tercatat di kertas, tapi juga terpatri di dinding-dinding ini." Mereka pun mulai berjalan menuju pintu besar Museum Fathahillah. Langkah Arka terasa berat, seolah ia benar-benar memasuki dunia lain. Lantai kayu yang berderit, bau lembab yang khas, dan suasana dingin meski di luar terik matahari, membuatnya semakin yakin bahwa gedung ini menyimpan cerita lebih banyak daripada yang ia duga. Bagi orang lain, Museum Fathahillah hanyalah tempat wisata sejarah biasa. Tetapi bagi Arka, hari itu adalah awal dari sebuah perjalanan panjang. Perjalanan untuk membuka tabir masa lalu, perjalanan yang akan menghubungkan dirinya dengan cerita-cerita kelam Batavia, dan mungkin dengan rahasia yang dari balai kota ke museum. Langkah-langkah kaki Arka dan Pak Bram bergema di lantai kayu tua Museum Fathahillah. Udara di dalam terasa berbeda, dingin, lembab, dengan aroma kayu berusia ratusan tahun yang berpadu dengan bau cat dan debu yang nyaris tak pernah hilang. Cahaya matahari masuk melalui jendela besar berjeruji kayu, memantulkan siluet keemasan di dinding yang pucat. Pak Bram berjalan pelan, tongkat kayu di tangannya mengetuk lantai tiap kali ia melangkah. Arka mengikutinya dari belakang sambil sesekali menoleh ke sekeliling, matanya berusaha merekam setiap detail bangunan ini.
Tangannya sudah gatal ingin menulis catatan di buku kecil yang selalu ia bawa, tapi ia menahan diri, menunggu cerita keluar dari mulut sang pemandu. Anak muda, suara Pak Bram terdengar rendah namun mantap, gedung yang kau lihat ini, dulunya bukanlah museum. Ia adalah jantung Batavia, Stadhuis, atau Balai Kota Batavia. Arka mengerutkan kening. Balai Kota? Pak Bram mengangguk. Ya. Dibangun pertama kali tahun 1627 atas perintah Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen, tokoh yang sering disebut Bapak Batavia. Namun gedung ini yang sekarang kau pijak baru selesai di tahun 1707 pada masa Gubernur Jenderal Johan van Hoorn. Lihat pilar-pilar besar itu? Lihat lantai ini? Semuanya dibuat bukan hanya untuk kekuatan, tapi untuk menunjukkan wibawa dan kuasa Belanda kala itu. Arka menoleh ke sekeliling. Pilar-pilar putih menjulang, lantai kayu tebal yang kokoh, dan jendela besar tinggi dengan jeruji besi. Bangunan ini jelas dibuat untuk bertahan lama, untuk menunjukkan keangkuhan kekuasaan kolonial. Bayangkan, lanjut Pak Bram, gedung ini dulu adalah pusat pemerintahan, tempat segala keputusan besar diambil. Dari sini, para pejabat VOC mengatur perdagangan, mengatur hukum, bahkan menentukan hidup dan mati rakyat pribumi. Arka menghela napas panjang. Rasanya seperti ia bisa mendengar gema langkah sepatu para pejabat Belanda dengan mantel tebal mereka, berjalan angkuh di lorong-lorong ini. Ia bisa membayangkan rapat besar dengan meja kayu panjang, lilin-lilin menyala, dan dokumen-dokumen penting yang penuh tanda tangan pejabat VOC. Dan di halaman depan itu, Pak Bram menunjuk ke arah jendela besar yang menghadap alun-alun, bukan sekadar tempat orang berkumpul. Itu dulu adalah panggung eksekusi. Siapapun yang dianggap melawan atau mengkhianati VOC akan dihukum di sana. Rakyat pribumi dipaksa menyaksikan agar rasa takut mendarah daging. Arka tercekat. Jadi, museum ini berdiri di atas tanah penuh darah dan air mata. Pak Bram mengangguk pelan, matanya menatap jauh seolah menembus masa lalu. Betul. Kau bisa bilang begitu? Balai kota ini adalah simbol kekuasaan, tapi juga simbol penindasan. Namun, ia juga saksi bisu perjuangan. Karena dari setiap jeritan, selalu ada semangat untuk melawan. Mereka terus berjalan menyusuri lorong panjang dengan dinding tebal. Sesekali Pak Bram berhenti, menunjuk detail kecil yang sering dilewatkan pengunjung. Ada ukiran di pintu, ada bekas tambalan di dinding, ada jendela yang dulunya digunakan untuk mengintip ke arah alun-alun. Arka terkesima. Lalu, bagaimana balai kota ini bisa berubah menjadi museum? Tanyanya penuh rasa ingin tahu. Pak Bram tersenyum tipis. Itu perjalanan panjang. Setelah VOC bangkrut di akhir abad ke-18, gedung ini masih digunakan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Ia tetap menjadi pusat administrasi, meski perannya mulai berubah. Hingga akhirnya, setelah Indonesia merdeka, balai kota ini tidak lagi berfungsi seperti dulu. Tahun 1974, barulah ia resmi dijadikan Museum Sejarah Jakarta, atau yang lebih sering disebut orang, Museum Fathahillah. Arka mengangguk pelan. Baginya, fakta itu penting untuk dicatat. Tetapi ada sesuatu yang lebih menarik dari sekadar angka dan tahun. Cara Pak Bram menceritakan, seolah ia pernah menyaksikan semuanya sendiri. Bapak tahu detailnya banyak sekali, ujar Arka ragu. Apakah Bapak dulu sejarawan? Pak Bram tersenyum samar. Aku hanya seorang penjaga yang setia mendengarkan bisikan dinding tua ini. Kadang, sejarah berbicara pada mereka yang mau mendengar. Arka terdiam. Kata-kata itu kembali membuat bulu kuduknya meremang. Ada yang aneh, tapi ia tidak bisa menjelaskannya. Mereka lalu memasuki sebuah ruangan besar dengan langit-langit tinggi. Di tengahnya ada sebuah meja kayu panjang, dikelilingi kursi-kursi tua. Di dinding tergantung potret-potret Gubernur Jenderal Belanda, wajah mereka tampak serius, dingin, dan penuh wibawa. Ini adalah ruang sidang, kata Pak Bram dengan suara pelan, seolah tak ingin mengganggu keheningan ruangan itu. Disinilah para pejabat VOC berkumpul. Mereka membicarakan peraturan, pajak, bahkan hukuman. Setiap keputusan yang lahir di ruangan ini menentukan nasib ribuan orang di luar sana. Arka menatap potret-potret itu. Rasanya tatapan dingin mereka mengikuti kemanapun ia melangkah.
Ia membayangkan suara rapat dalam bahasa Belanda, suara pena mencoret kertas, suara palu kayu diketuk untuk mengesahkan keputusan. Sejarah selalu punya dua sisi, Nak, lanjut Pak Bram. Di satu sisi, gedung ini adalah simbol peradaban, arsitektur indah, sistem hukum yang mereka bawa. Tapi di sisi lain, ia juga adalah simbol keangkuhan, sebuah monumen penindasan. Arka menarik napas panjang. Ia tahu, tulisannya nanti tidak hanya akan berisi fakta, tapi juga rasa, perasaan yang lahir saat ia benar-benar berdiri di tempat bersejarah ini. Pak Bram menoleh kepadanya. Kau siap untuk melihat bagian yang lebih kelam? Tanyanya dengan tatapan serius. Arka menelan ludah. Apa maksud Bapak? Penjara bawah tanah, jawab Pak Bram singkat. Arka tercekat. Ia pernah mendengar tentang ruang tahanan bawah tanah Museum Fathahillah. Gelap, sempit, pengap, tempat yang menyimpan cerita penderitaan para tahanan pribumi. Jantungnya berdegup lebih cepat, antara takut dan penasaran. Namun, ia mengangguk. Saya siap. Pak Bram tersenyum tipis, lalu melangkah menuju sebuah pintu kecil di ujung lorong. Kalau begitu, mari. Kau akan melihat sisi paling gelap dari sejarah Batavia. Dan dengan itu, mereka pun bergerak menuju tangga yang akan membawa mereka turun ke kegelapan, ke perut bumi di bawah Museum Fathahillah, tempat di mana dinding-dinding masih menyimpan jeritan yang tak pernah benar-benar hilang. Penjara bawah tanah yang mencekam. Tangga tua dari batu kali menurun curam di hadapan Arka. Lampu redup yang digantung di dinding hanya mampu memberi cahaya kekuningan samar, meninggalkan banyak sudut yang gelap pekat. Suara langkah kaki mereka bergema keras, seakan setiap pijakan adalah ketukan pada pintu masa lalu yang tertutup rapat. Udara berubah semakin lembab dan pengap saat mereka menuruni anak tangga itu. Bau tanah bercampur dengan aroma besi tua menyergap indera penciuman Arka. Ia spontan menutup hidungnya dengan tangan, tapi Pak Bram hanya berjalan pelan tanpa menunjukkan rasa terganggu, seakan sudah sangat akrab dengan atmosfer mencekik ini. Tempat ini, suara Pak Bram menggantung, adalah salah satu sisi paling kelam dari gedung tua ini. Tidak semua orang kuat berada di sini terlalu lama. Arka menelan ludah, bulu kuduknya berdiri. Saat akhirnya sampai di dasar tangga, terbentang sebuah lorong sempit yang dindingnya terbuat dari batu bata merah tua. Air rembesan menetes dari langit-langit, membentuk genangan kecil di lantai. Suara tetesan air itu seperti jam pasir yang tak pernah berhenti, menghitung waktu yang membeku di ruang bawah tanah ini. Di kiri dan kanan lorong, tampak pintu-pintu besi berkarat dengan jeruji. Beberapa masih terkunci rapat, sementara yang lain terbuka memperlihatkan ruang sempit tak lebih besar dari kamar mandi modern. Di dalamnya hanya ada lantai dingin dan dinding lembab yang ditutupi lumut hijau. Ini adalah penjara bawah tanah Stadhuis, ujar Pak Bram dengan suara berat. Disinilah para tawanan ditempatkan. Kebanyakan adalah pribumi yang memberontak atau orang-orang yang dianggap melawan perintah VOC. Arka melangkah mendekat ke salah satu sel. Ia jongkok, menyorotkan senter kecil dari ponselnya ke dalam ruang sempit itu. Pikirannya langsung bergejolak. Ia membayangkan tubuh-tubuh kurus, wajah penuh luka, mata yang kehilangan harapan, semuanya terkurung di ruang pengap ini berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Berapa banyak orang yang mati di sini? Tanya Arka dengan suara bergetar. Pak Bram menatap kosong ke arah dinding. Tak terhitung. Banyak yang meninggal karena sakit, kelaparan, atau disiksa. Bahkan sebelum sempat diadili, nyawa mereka sudah melayang di ruang sempit ini. Bayangkan, Nak, satu sel kecil bisa dijejali lebih dari 10 orang. Mereka hampir tak bisa duduk, apalagi berbaring. Tubuh mereka bertumpuk, napas mereka saling bercampur. Setiap malam hanya ada suara rintihan, tangis, dan doa yang tak pernah terdengar oleh Tuhan, atau mungkin terdengar, tapi dibiarkan begitu saja. Arka bergidik. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia bisa merasakan hawa dingin menusuk tulangnya, seolah jiwa-jiwa yang terkurung di sana masih tertinggal, menatapnya dari balik kegelapan. Pak Bram berjalan pelan, menggeser pintu salah satu sel yang berdecit panjang. Suaranya melengking, membuat Arka merinding. Di sel ini, pernah ditahan seorang pejuang yang menolak menyerahkan hasil panennya kepada VOC. Ia terus melawan, meski tahu nasibnya sudah ditentukan. Katanya,
Sebelum mati, ia berteriak, "Bebaskan tanah kami!" Suara itu menggema sampai para penjaga sendiri gemetar mendengarnya. Arka menelan ludah, lalu mencatat cepat di buku kecilnya. Ia merasa setiap cerita yang keluar dari mulut Pak Bram begitu hidup, seakan Pak Bram benar-benar menyaksikan semuanya. Dan di sana, Pak Bram menunjuk ke arah sel yang paling gelap di ujung lorong, adalah tempat tahanan perempuan dan anak-anak. Jangan salah, Nak. VOC tak pandang bulu. Siapapun yang dianggap menghalangi jalannya, akan berakhir di sini. Bahkan perempuan dan anak kecil pun tak luput. Arka tercekat. Bayangan tentang seorang ibu memeluk anaknya di ruang pengap itu, mencoba menenangkan tangis meski dirinya sendiri dilanda ketakutan, membuat dadanya sesak. Bukankah seharusnya sejarah dicatat hanya dalam buku? Mengapa saya merasa di sini seakan suara-suara itu masih ada? Suara Arka bergetar, matanya menatap Pak Bram penuh rasa ingin tahu bercampur takut. Pak Bram berhenti melangkah. Ia menatap lurus ke wajah Arka dengan mata yang berkilat aneh di bawah cahaya redup. Karena dinding ini masih menyimpan mereka. Jeritan, tangisan, doa, semua itu tak pernah benar-benar hilang. Mereka menempel pada batu, meresap ke udara. Itulah sebabnya orang-orang sering merasa merinding saat masuk ke sini. Arka menunduk. Ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berpacu cepat. Suasana begitu sunyi, hanya suara tetesan air dan hembusan napasnya yang terengah. Pak Bram mendekati salah satu sel, lalu meletakkan tangannya pada dinding lembab. Kau tahu, Nak, sejarah bukan hanya soal catatan. Ia adalah luka. Dan luka ini masih basah di tempat ini. Kau bisa merasakannya kalau kau benar-benar membuka hati. Arka maju selangkah. Tangannya gemetar saat ia menyentuh dinding bata yang dingin. Sejenak ia memejamkan mata, dan entah mengapa, ia merasa seolah ada bisikan halus di telinganya. Suara samar, hampir tak terdengar, seperti doa lirih seseorang dalam bahasa yang ia tak pahami. Ia buru-buru membuka mata, menarik tangannya, dan menatap Pak Bram dengan wajah pucat. "Bapak, apakah Bapak juga mendengar itu?" tanyanya dengan suara parau. Pak Bram hanya tersenyum samar. "Mungkin kau baru saja mendengar apa yang sudah lama terperangkap di sini." Arka gemetar, tapi rasa penasarannya justru semakin membara. Ia tahu, pengalaman ini akan jadi catatan penting dalam penelitiannya. Tetapi lebih dari itu, ia merasa beban emosional yang berat. Bagaimana penderitaan masa lalu bisa begitu nyata meski sudah ratusan tahun berlalu. Pak Bram kemudian mengajak Arka melanjutkan langkah. Mereka menyusuri lorong semakin dalam, hingga tiba di sebuah ruang yang lebih besar. Di tengah ruangan ada tiang kayu besar dengan besi pengikat. Tempat ini, ujar Pak Bram pelan, adalah ruang interogasi. Para tahanan diikat di tiang itu, lalu dipukuli, dicambuk, atau disiksa hingga mereka mau mengaku. Kadang, mereka bahkan dipaksa menandatangani dokumen palsu hanya untuk memberi keuntungan bagi VOC. Arka menatap tiang kayu itu lama. Meskipun kini ia hanya kayu tua yang lapuk, ia bisa membayangkan betapa banyak tubuh yang roboh di depannya, betapa banyak darah yang membasahi lantai. "Sejarah, kejam sekali," gumam Arka pelan. Pak Bram menoleh, sorot matanya tajam. "Sejarah tidak pernah kejam, Nak. Manusialah yang membuatnya kejam. Gedung ini hanya menyaksikan. Dan kini, ia minta kita untuk tidak melupakan." Arka terdiam. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, Pak Bram menghela napas. "Mari kita kembali ke atas. Kau sudah cukup melihat kegelapan. Ada banyak lagi yang harus kuceritakan padamu, tapi jangan biarkan dirimu larut terlalu dalam di sini." Arka mengangguk cepat. Ia merasa napasnya memang semakin berat. Saat mereka menaiki tangga kembali, Arka menoleh sekali lagi ke arah lorong gelap itu. Dalam hatinya, ia berjanji akan menulis tentang tempat ini sejujur-jujurnya. Agar jeritan yang terperangkap di sana tidak pernah benar-benar hilang. Begitu sampai di atas, cahaya matahari yang masuk dari jendela seolah menyambut mereka dengan hangat. Namun bagi Arka, kegelapan di bawah sana masih terasa menempel di tubuhnya. Ia tahu, itu hanyalah satu bagian dari sejarah panjang yang disimpan Museum Fathahillah. Dan perjalanan ini masih jauh dari selesai. Perlawanan dan eksekusi di depan balai kota.
Udara siang itu terasa berbeda saat Arka dan Pak Bram melangkah keluar dari lorong gelap penjara bawah tanah menuju halaman depan Museum Fathahillah. Sinar matahari yang jatuh ke wajahnya seakan membakar rasa dingin yang masih menempel di kulit. Namun, bukannya lega, Arka justru merasa dadanya semakin berat. Ia berdiri di tengah alun-alun kecil, memandang bangunan putih megah yang menjulang di belakangnya, sambil mengingat apa yang baru saja ia lihat di bawah tanah. Alun-alun itu sekarang ramai dengan para wisatawan. Ada yang berfoto dengan sepeda ontel berwarna-warni, ada pula yang duduk bersantai di bangku sambil menikmati es teh manis dari pedagang kaki lima. Namun bagi Arka, suasana ceria itu seakan bertabrakan dengan bayangan masa lalu yang dipenuhi darah dan teriakan. Pak Bram berdiri di sampingnya, menatap lurus ke tengah halaman. Wajahnya tenang, namun sorot matanya dalam, seperti sedang melihat sesuatu yang tak lagi ada. Disinilah, nak, suara Pak Bram terdengar berat, ratusan, mungkin ribuan orang pernah kehilangan nyawanya. Bukan karena perang di medan terbuka, tapi karena diadili dan dihukum di depan mata rakyat sendiri. Arka menoleh, wajahnya serius. Maksud Bapak, eksekusi? Pak Bram mengangguk pelan. Ya. Dulu, halaman depan Balai Kota Batavia ini menjadi panggung eksekusi publik. VOC sengaja melakukannya di tempat terbuka, agar semua orang menyaksikan, agar rasa takut meresap ke hati rakyat. Bayangkan, seorang pejuang, atau bahkan sekadar rakyat kecil yang dituduh memberontak, digiring ke sini, diikat, lalu dihukum mati. Arka terdiam. Matanya menatap lantai batu besar di bawah kakinya. Permukaannya rata, namun di sela-sela celah batu itu, Arka merasa seperti ada noda merah yang tak pernah benar-benar hilang. Pak Bram melangkah ke tengah alun-alun, lalu berdiri di satu titik. Ia mengangkat tongkatnya, menunjuk ke tanah. Disinilah mereka dipancung. Kadang digantung, kadang pula hanya dicambuk sampai mati. Dan rakyat pribumi, yang tak berdaya, dipaksa menyaksikan semuanya. Anak kecil, orang tua, perempuan, mereka semua harus menelan pemandangan itu, agar tertanam dalam benak mereka, siapapun yang melawan Belanda, begitulah nasibnya. Angin siang berhembus, membuat debu beterbangan. Arka menatap Pak Bram lama, lalu bertanya dengan suara pelan, apakah ada tokoh penting yang pernah dieksekusi di sini? Senyum pahit tersungging di bibir Pak Bram. Banyak. Tapi ada satu yang selalu kuingat, eksekusi para pemimpin Tionghoa setelah tragedi pembantaian 1740. Setelah kerusuhan besar, ratusan orang Tionghoa ditangkap dan dibawa ke sini. Para pemimpin mereka dieksekusi di depan umum, agar sisa rakyat Tionghoa tunduk dan diam. Batavia waktu itu berubah menjadi kota penuh darah dan jeritan. Arka membeku. Ia pernah membaca sekilas tentang tragedi 1740, tetapi mendengarnya langsung dari mulut Pak Bram membuat perasaannya berbeda. Seolah ia bisa mendengar teriakan itu, seolah bisa melihat wajah-wajah putus asa mereka. Lalu, Arka menelan ludah, bagaimana dengan rakyat pribumi? Apakah mereka juga dihukum di sini? Pak Bram menatap jauh ke arah alun-alun, lalu menjawab lirih. Ya. Banyak petani yang melawan kebijakan pajak, banyak nelayan yang menolak menyerahkan hasil tangkapan, banyak pribumi yang menolak tunduk. Semua berakhir di sini. Kadang mereka tak sempat diadili. Tuduhan dilontarkan, hukuman dijatuhkan, lalu, kepala mereka bergulir di hadapan orang-orang. Arka merinding. Ia bisa membayangkan kerumunan rakyat berdiri di sekitar alun-alun ini, sebagian menutup wajah dengan kain, sebagian lain terpaksa menatap dengan ketakutan. Ia bisa membayangkan palu kayu diketuk, perintah hukuman dibacakan, lalu suara pedang atau tali gantungan menutup akhir hidup seseorang. Pak Bram berjalan pelan ke arah sebuah titik di tepi halaman. Di sini dulu dipasang tiang gantungan. Tinggi, menjulang, agar bisa terlihat dari kejauhan. Orang-orang sengaja dikumpulkan untuk menyaksikan, bahkan anak-anak dipaksa hadir. Itu adalah cara VOC mengajar rakyat, jangan berani melawan, atau hidupmu berakhir di ujung tali. Arka melangkah mendekat, jantungnya berdebar kencang. Bapak, bagaimana Bapak bisa tahu semua ini dengan begitu detail? Pak Bram hanya tersenyum samar, matanya tetap menatap kosong ke tanah. Karena aku mendengarnya langsung, nak. Jeritan itu masih bergema di sini. Kalau kau diam sejenak,
Mungkin kau juga bisa mendengarnya. Arka tercekat. Ia menutup matanya perlahan, mencoba menenangkan pikirannya. Dan entah itu imajinasi atau kenyataan, ia benar-benar merasa ada suara samar di telinganya. Pekikan, tangisan, doa lirih seseorang yang menanti ajal. Ia buru-buru membuka mata, napasnya tersengal. Pak Bram menoleh, menatap Arka dalam-dalam. Kau mulai mengerti, bukan? Museum ini bukan hanya kumpulan benda tua. Ia adalah ruang hidup bagi suara-suara masa lalu. Mereka tidak pernah benar-benar hilang. Arka mengangguk pelan, wajahnya pucat. Ia tahu, apa yang ia rasakan bukan hal biasa. Tetapi ia juga tahu, pengalaman ini akan mengubah cara pandangnya tentang sejarah. Pak Bram kemudian melanjutkan, namun jangan kau kira semua yang terjadi di sini hanya ketakutan. Di balik setiap eksekusi, ada perlawanan. Ada orang-orang yang tidak gentar meski tahu mereka akan mati. Mereka berdiri tegak, menatap mata Algojo, dan dengan suara lantang menyatakan, tanah ini bukan milik Belanda, tanah ini milik kami. Nada suara Pak Bram meninggi, membuat beberapa wisatawan yang kebetulan lewat menoleh sekilas. Arka terpaku, dadanya bergetar oleh kalimat itu. Ia bisa membayangkan seorang pejuang pribumi, tubuhnya penuh luka, namun suaranya tegas dan lantang sebelum kepalanya dipancung. Keberanian mereka, lanjut Pak Bram dengan suara lebih pelan, adalah api yang tidak bisa dipadamkan. Mungkin tubuh mereka hancur, tapi semangat itu menyalakan perlawanan di hati rakyat. Dan itulah sebabnya, meski VOC berkuasa ratusan tahun, mereka akhirnya runtuh juga. Arka merasakan matanya panas. Ada semacam rasa hormat yang mengalir dalam dirinya untuk orang-orang yang namanya bahkan tak pernah tercatat dalam buku sejarah, tapi pengorbanannya nyata. Angin kembali berhembus, kali ini membawa aroma bunga dari penjual di tepi jalan. Arka menghirupnya dalam-dalam, berusaha menenangkan pikirannya. Namun di hatinya, ia tahu, bayangan eksekusi-eksekusi itu akan terus menempel. Pak Bram menepuk bahunya perlahan. Kau sudah melihat bagaimana kekuasaan dijalankan dengan darah dan ketakutan. Tapi jangan berhenti di situ. Ada sisi lain dari museum ini yang perlu kau kenal. Bagaimana kehidupan sehari-hari Batavia dulu, bagaimana rakyat hidup di bawah bayang-bayang balai kota ini. Arka mengangguk pelan. Ia tahu perjalanan ini masih panjang, dan setiap langkah akan membawa beban emosi yang lebih berat. Namun ia juga tahu, ini adalah bagian dari tugasnya, bukan hanya sebagai mahasiswa, tetapi sebagai generasi penerus yang harus mendengar, memahami, dan menceritakan kembali. Pak Bram berjalan kembali menuju pintu masuk museum. Ayo, nak, kita masuk lagi. Sejarah tidak hanya ada di penjara dan tiang gantungan. Ia juga ada di rumah-rumah, di meja makan, di benda-benda kecil yang menyimpan cerita kehidupan sehari-hari. Itu juga bagian dari wajah Batavia yang harus kau kenal. Arka mengikuti, namun sebelum masuk, ia menoleh sekali lagi ke alun-alun itu. Dalam bayangannya, ia bisa melihat sosok-sosok samar, rakyat berkumpul, Algojo berdiri, seorang pejuang berteriak lantang sebelum ajal menjemput. Ia menutup matanya sebentar, lalu berbisik pelan, "Aku tidak akan melupakan kalian." Kemudian, dengan langkah berat, ia kembali masuk bersama Pak Bram. Perjalanan berikutnya sudah menanti, membawa mereka lebih dalam ke jejak sejarah Batavia lama. Jejak kehidupan Batavia lama. Langkah-langkah Arka kembali berderit di lantai kayu tua ketika ia mengikuti Pak Bram memasuki ruang pamer berikutnya. Setelah melihat kegelapan penjara bawah tanah dan menyaksikan bayangan eksekusi di halaman, kini ia berdiri di sebuah ruangan besar yang dindingnya dipenuhi rak kaca. Di dalamnya tersimpan benda-benda kuno, keramik, mebel, senjata, lukisan, hingga peralatan rumah tangga yang pernah digunakan pada masa kolonial. Suasana di ruangan itu terasa berbeda. Tidak lagi menakutkan, tapi tetap menyimpan aura misterius. Arka menarik napas panjang, berusaha meredakan ketegangan di dadanya. Ia menatap satu persatu benda di dalam lemari kaca itu, matanya berkilat penuh rasa ingin tahu. "Ini semua, benda-benda asli dari zaman Batavia?" tanya Arka dengan suara penuh kagum. Pak Bram tersenyum samar. "Sebagian besar, ya. Ada yang berasal dari abad ke-17 dan 18, ketika Batavia masih muda. Lihatlah keramik-keramik itu.
Banyak yang didatangkan dari Tiongkok, Belanda, bahkan Jepang. Perdagangan internasional membuat Batavia jadi pusat pertukaran budaya, bukan hanya barang. Arka mendekat ke salah satu lemari kaca. Di dalamnya ada piring keramik putih dengan motif biru yang indah. Ia bisa membayangkan bagaimana piring itu dulu diletakkan di meja makan seorang pejabat Belanda, penuh dengan daging panggang, roti, atau buah impor yang mahal. Tapi, lanjut Pak Bram sambil menunjuk ke arah sudut ruangan, lihat juga meja kayu itu. Itu adalah meja makan keluarga Belanda. Ukirannya megah, kursinya tinggi, semua menunjukkan status dan kekuasaan. Namun bayangkan, saat mereka makan di sana, di luar sana banyak pribumi kelaparan. Arka terdiam. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Ia bisa membayangkan kontras kehidupan Batavia. Di dalam rumah para pejabat Belanda, ada kemewahan, tawa, dan wangi masakan. Sementara di luar, rakyat pribumi berjuang keras untuk bertahan hidup, seringkali dengan perut kosong. Pak Bram melangkah menuju sebuah lemari besar yang berisi koleksi senjata. Ada pedang, tombak, meriam kecil, hingga pistol antik. Senjata-senjata ini bukan hanya alat perang, tapi juga simbol kekuasaan. VOC menguasai lautan dengan meriam, menguasai daratan dengan pedang. Dan rakyat pribumi hanya bisa melawan dengan bambu runcing, atau kadang hanya dengan tangan kosong. Arka menatap senjata itu lama. Ia bisa membayangkan kapal VOC dengan meriam besar menembak perahu nelayan kecil. Ia bisa membayangkan pasukan Belanda berbaris dengan senapan, sementara rakyat pribumi bersembunyi di balik pepohonan, berusaha menyerang dengan tombak seadanya. Namun, di antara koleksi senjata itu, ada satu benda yang menarik perhatiannya, sebuah meriam besar berwarna hitam yang diletakkan di tengah ruangan. Di bawahnya ada papan kecil bertuliskan, Meriam Si Jagur. Arka membaca pelan, Meriam Si Jagur. Pak Bram tersenyum tipis. Ah, itu salah satu koleksi paling terkenal. Konon, meriam itu dibuat di Malaka pada abad ke-17, lalu dibawa ke Batavia. Ada mitos yang melekat padanya. Katanya, siapapun yang berdoa di dekat meriam ini akan mendapat kesuburan. Tak heran dulu banyak orang datang, bahkan hingga zaman modern, untuk sekadar menyentuhnya. Arka tersenyum samar, sedikit geli mendengarnya. Jadi, bahkan senjata perang pun bisa berubah jadi simbol doa. Begitulah manusia, jawab Pak Bram. Mereka mencari harapan, bahkan dari benda yang dulunya membawa kehancuran. Mereka berjalan lagi ke sisi lain ruangan, tempat lukisan-lukisan besar terpajang di dinding. Ada lukisan pemandangan Batavia abad ke-17, dengan kanal-kanal lebar, rumah-rumah bergaya Belanda, dan kapal-kapal berlabuh di pelabuhan Sunda Kelapa. Batavia sering disebut sebagai Queen of the East, jelas Pak Bram. Kota yang megah, indah, dengan kanal yang rapi seperti di Amsterdam. Tapi semua itu hanya dinikmati oleh segelintir orang. Di balik lukisan indah ini, ada kampung-kampung kumuh, ada rakyat yang dipaksa kerja rodi membangun jalan dan kanal. Kemegahan kota ini dibayar dengan keringat dan darah pribumi. Arka menatap lukisan itu lama. Ia merasa seperti masuk ke dalam pemandangan itu, melihat kanal berkilau, rumah megah dengan halaman luas, sementara di ujung jalan ada pekerja kurus dengan pakaian lusuh, membawa batu besar di pundaknya. Pak Bram kemudian mengajak Arka ke ruang berikutnya. Di sana dipamerkan berbagai perabot rumah tangga, lemari kayu tinggi, tempat tidur dengan kelambu putih, serta cermin besar berbingkai emas. Beginilah gaya hidup keluarga Belanda di Batavia, kata Pak Bram. Mereka hidup nyaman di rumah besar, lengkap dengan perabot mewah. Tapi jangan salah, nak. Di rumah-rumah itu juga ada kisah sakit yang panjang. Banyak orang Belanda meninggal muda karena malaria, disentri, atau kolera. Batavia dulu sering disebut sebagai kuburan orang Eropa karena udaranya lembab, kanalnya kotor, dan penyakit mudah menyebar. Arka mengernyit. Jadi, meski hidup mewah, mereka tetap tidak bisa lepas dari penderitaan. Benar, jawab Pak Bram. Itulah ironi Batavia. Sebuah kota yang di atas kertas terlihat indah dan makmur, tapi sebenarnya menyimpan banyak kematian. Rakyat pribumi menderita karena penindasan, orang Eropa menderita karena penyakit. Tidak ada yang benar-benar bahagia di sini.
Arka merenung lama. Setiap benda yang ia lihat seakan bukan sekadar barang mati, tapi saksi yang berbicara tentang masa lalu. Meja makan bercerita tentang ketidakadilan, senjata bercerita tentang penaklukan, meriam bercerita tentang mitos, dan lukisan bercerita tentang ilusi keindahan. Semua itu menyatu menjadi potret kehidupan Batavia lama, glamor di permukaan, tapi penuh luka di baliknya. Pak Bram kemudian menepuk bahunya. Inilah, nak, yang harus kau pahami. Sejarah bukan hanya tentang perang dan penjara. Ia juga ada di meja makan, di cangkir kopi, di kursi kayu. Karena dari benda-benda kecil inilah kita bisa tahu bagaimana orang hidup, bagaimana mereka bertahan, bagaimana mereka mencintai, dan bagaimana mereka menderita. Arka mengangguk pelan, matanya basah. Ia merasa semakin tenggelam dalam arus cerita yang dibawa Pak Bram. Dan entah mengapa, semakin dalam ia masuk, semakin ia merasa seolah gedung tua ini benar-benar hidup, dindingnya berbicara, lantainya berbisik, dan benda-benda itu menyimpan energi masa lalu. Di luar, suara anak-anak tertawa sambil bersepeda ontel terdengar samar. Tapi di dalam, waktu seakan berhenti. Pak Bram menoleh, menatap Arka dalam-dalam. Kau siap melanjutkan? Arka menarik napas panjang, lalu mengangguk. Saya siap, Pak? Pak Bram tersenyum samar. Kalau begitu, bersiaplah. Selanjutnya kita akan membicarakan bagaimana VOC yang begitu kuat akhirnya runtuh. Karena tak ada kekuasaan yang abadi. Arka merasakan bulu kuduknya berdiri lagi. Ia tahu, perjalanan ini masih jauh dari selesai. Dan semakin jauh ia melangkah, semakin besar rasa hormatnya kepada sejarah. Perubahan zaman dan runtuhnya VOC. Suara derit lantai kayu kembali mengiringi langkah Arka dan Pak Bram. Mereka meninggalkan ruang pamer berisi benda-benda kehidupan Batavia lama dan memasuki sebuah ruangan yang dindingnya dipenuhi peta kuno, dokumen, dan lukisan-lukisan besar yang menggambarkan pertempuran laut. Aroma kertas tua bercampur kayu lembab menyeruak, seakan membawa mereka kembali ke abad ke-18. Arka berdiri terpaku di depan sebuah peta besar Batavia yang digambar dengan tinta hitam di atas kertas kekuningan. Garis-garis kanal, jalan, dan benteng terlihat rapi, sementara tulisan Belanda memenuhi sudut-sudutnya. Ia bisa melihat bagaimana kota ini dirancang layaknya benteng besar, simbol dari kekuasaan VOC yang seakan tak tergoyahkan. Pak Bram, suara Arka lirih, VOC benar-benar sebesar itu, ya? Seakan dunia ini hanya milik mereka. Pak Bram berdiri di sampingnya, tongkat kayu di tangannya menekan lantai pelan. Benar, nak. Pada abad ke-17 dan 18, VOC adalah perusahaan dagang terbesar di dunia. Mereka punya armada kapal yang kuat, tentara, bahkan hak untuk berperang dan membuat perjanjian dengan kerajaan. Tidak ada perusahaan lain di dunia yang memiliki kekuasaan sebesar itu. Ia menunjuk ke peta, tepat di pelabuhan Sunda Kelapa. Dari sini, mereka menguasai rempah-rempah, emas hijau yang dicari dunia. Pala, cengkih, lada, semuanya mengalir dari Nusantara ke Eropa. Kekayaan itu membuat VOC berdiri kokoh selama ratusan tahun. Arka mengangguk, tapi wajahnya murung. Kalau begitu, bagaimana bisa VOC yang begitu besar akhirnya runtuh? Pak Bram tersenyum pahit. Karena keserakahan, nak. Kekuasaan yang terlalu besar sering melahirkan kerakusan dan korupsi. Itulah yang menjadi racun VOC. Ia berjalan pelan ke arah sebuah lemari kaca berisi dokumen tua. Lihatlah ini, katanya sambil menunjuk selembar surat yang sudah kusam. Ini adalah salah satu laporan keuangan VOC di akhir abad ke-18. Catatan itu penuh manipulasi. Para pejabat VOC lebih sibuk memperkaya diri sendiri daripada mengurus perusahaan. Uang perusahaan dikorupsi, kapal rusak tidak diperbaiki, dan perdagangan rempah perlahan menurun. Arka membaca sekilas tulisan di dokumen itu, meski sulit karena menggunakan bahasa Belanda kuno. Tapi ia bisa melihat angka-angka yang tidak seimbang, seperti catatan sebuah perusahaan yang mulai bangkrut. Selain itu, lanjut Pak Bram, VOC juga menghadapi perlawanan rakyat di berbagai daerah. Aceh, Makassar, Banten, hingga Maluku, semua melawan dengan caranya masing-masing. Setiap perlawanan itu menguras tenaga dan biaya. Mereka mungkin bisa menundukkan satu persatu, tapi luka itu terus berdarah.
Arka teringat pada cerita-cerita eksekusi di alun-alun tadi. Jadi, meski rakyat sering kalah, semangat perlawanan itu yang perlahan melemahkan VOC. Betul, jawab Pak Bram tegas. Semangat tidak bisa dipadamkan. Dan jangan lupa, Eropa pun sedang berubah. Abad ke-18 adalah masa pergolakan. Belanda sendiri dilanda perang dan krisis ekonomi. VOC yang dulu jadi kebanggaan, kini jadi beban. Mereka berhenti di depan sebuah lukisan besar. Lukisan itu menggambarkan kapal VOC yang megah, dengan layar putih besar, berlayar di lautan biru. Namun di sisi lain, tampak kapal itu diterjang badai, ombak tinggi mengancam menelannya. Lihat lukisan itu, ujar Pak Bram dengan suara berat. Itu metafora perjalanan VOC. Di awal, mereka berlayar gagah, menguasai lautan. Tapi akhirnya, badai datang. Korupsi, utang menumpuk, perlawanan rakyat, dan krisis politik di Belanda. Semua menghantam sekaligus. Arka menatap lama lukisan itu. Rasanya benar-benar seperti kisah tentang raksasa yang akhirnya tumbang oleh kesalahannya sendiri. VOC resmi dibubarkan tahun 1799, lanjut Pak Bram. Asetnya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Gedung balai kota ini pun tak lagi milik perusahaan, melainkan dikelola langsung oleh pemerintahan Hindia Belanda. Arka menghela napas panjang. Jadi, sejak saat itu, Batavia bukan lagi kota perusahaan, tapi kota jajahan resmi Belanda. Pak Bram mengangguk. Benar. Perubahan itu besar, Nak. Kalau dulu kekuasaan ada di tangan pedagang, kini ada di tangan pemerintah kolonial. Tapi jangan salah, penindasan tidak berhenti. Justru semakin rapi, semakin terstruktur. Mereka berjalan ke arah vitrin kaca lain, yang berisi seragam pejabat Belanda, topi segitiga khas Eropa abad ke-18, dan buku catatan hukum. Pada masa itu, jelas Pak Bram, peraturan dibuat lebih ketat. Pajak semakin tinggi, tanah-tanah pribumi banyak disita, dan rakyat semakin menderita. Tapi di sisi lain, benih nasionalisme mulai tumbuh. Rakyat sadar, mereka harus bersatu melawan, meski jalannya masih panjang. Arka terdiam. Pikirannya penuh dengan bayangan rakyat kecil yang terus tertindas dari masa ke masa. Namun di sisi lain, ada rasa kagum pada daya tahan mereka. Pak Bram menoleh padanya, menatap tajam. Kau tahu, Nak, sejarah VOC ini mengajarkan sesuatu yang penting, tidak ada kekuasaan yang abadi. Sebesar apapun sebuah kerajaan atau perusahaan, kalau ia berdiri di atas keserakahan dan penindasan, ia pasti runtuh. Arka mengangguk pelan. Kata-kata itu menusuk ke dalam pikirannya. Ia merasa seakan pelajaran itu bukan hanya tentang VOC, tapi juga tentang dunia modern. Seolah ada pesan tersirat bahwa sejarah selalu berulang, hanya dengan wajah yang berbeda. Pak Bram melanjutkan dengan nada lirih, dan gedung ini, Museum Fatahillah, menjadi saksi transisi itu. Dari balai kota VOC, berubah menjadi kantor pemerintah Hindia Belanda. Setiap dindingnya menyimpan cerita pergantian zaman, tapi luka rakyat tetap sama. Arka menatap dinding putih tua itu dengan perasaan campur aduk. Ia merasa seolah tembok itu bukan hanya batu, melainkan lembaran buku raksasa yang menyimpan cerita-cerita tak tertulis. Suasana ruangan hening. Hanya suara langkah pengunjung lain yang terdengar samar, bercampur dengan bisikan sejarah yang terus bergema. Pak Bram lalu menepuk bahu Arka. Kau sudah melihat bagaimana kekuasaan bisa runtuh. Tapi perjalanan kita belum selesai. Karena setelah VOC bubar, datanglah masa baru, masa pendudukan Jepang, masa Perang Dunia, masa penuh penderitaan lain yang tak kalah kelam. Kau siap mendengarnya? Arka menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya yang bergejolak. Saya siap, Pak. Karena saya rasa, semua ini harus saya dengar, meski berat. Pak Bram tersenyum samar, lalu berbalik menuju ruangan berikutnya. Kalau begitu, mari kita lanjut. Sejarah belum selesai, Nak. Ia terus berjalan, dan tugas kitalah untuk mengingatnya. Arka mengikuti, langkahnya mantap meski hatinya masih berat. Ia tahu, bagian perjalanan berikutnya akan membawanya lebih dekat pada masa yang tidak terlalu jauh dari hari ini, masa yang mungkin masih meninggalkan jejak di generasi sebelumnya. Dan ia bersiap untuk mendengarkan,
Sekali lagi, masa pendudukan Jepang dan awal kemerdekaan. Ruangan berikutnya yang mereka masuki terasa berbeda. Dindingnya dihiasi foto-foto hitam putih. Tentara Jepang berdiri dengan seragam lengkap, rakyat pribumi berbaris dengan wajah pucat, dan bendera matahari terbit berkibar di atas gedung-gedung kolonial. Suasana ruangan itu seakan membawa Arka melompat jauh ke pertengahan abad ke-20, ketika dunia dilanda perang yang mengguncang segalanya. Arka menatap lama salah satu foto, sebuah arak-arakan tentara Jepang yang memasuki Batavia pada tahun 1942. Di sisi jalan, rakyat berdiri kaku, sebagian menundukkan kepala, sebagian lain menatap dengan rasa takut. Ada kontras yang menyakitkan di sana. Di satu sisi ada senyum kemenangan, di sisi lain ada ketakutan yang membisu. Pak Bram, suara Arka lirih. Jadi, setelah VOC bubar, Belanda menguasai langsung Hindia Belanda. Lalu datang Jepang? Pak Bram mengangguk pelan, sorot matanya dalam. Benar, Nak. Belanda menguasai negeri ini selama lebih dari 100 tahun setelah VOC bubar. Tapi ketika Perang Dunia Kedua meletus, Jepang datang seperti badai. Tahun 1942, Batavia jatuh ke tangan mereka. Dan sejak saat itu, balai kota ini juga berubah fungsi. Arka menelan ludah, jantungnya berdegup cepat. Berubah menjadi apa? Menjadi kantor militer Jepang, jawab Pak Bram lirih. Dan sebagian ruang bawah tanah kembali digunakan sebagai tempat tahanan. Hanya saja kali ini, lebih banyak orang Indonesia yang ditahan di sana. Pejuang, guru, tokoh masyarakat, siapapun yang dianggap mengancam kekuasaan Jepang, akan berakhir di balik jeruji itu. Arka bergidik. Ia teringat kembali pada lorong gelap yang mereka lewati di bawah tanah. Bayangan tubuh kurus yang terkurung di sana kini semakin nyata. Pak Bram melangkah pelan, tongkat kayunya mengetuk lantai. Masa pendudukan Jepang bukan masa yang mudah. Di awal, mereka datang dengan propaganda manis. Mereka berkata ingin membebaskan Asia dari penjajahan Barat. Mereka menyebut diri sebagai saudara tua. Banyak rakyat percaya, bahkan menyambut dengan harapan. Tapi kenyataannya, penindasan baru dimulai. Ia menunjuk sebuah foto besar di dinding, memperlihatkan barisan pemuda pribumi dengan seragam militer sederhana. Ini adalah Romusha, rakyat yang dipaksa bekerja untuk Jepang. Mereka dikirim ke berbagai tempat, membangun jalan, rel kereta, bahkan benteng pertahanan. Banyak yang tidak pernah kembali. Arka menatap wajah-wajah di foto itu. Mata mereka kosong, tubuh mereka kurus, namun masih berdiri tegak. Ia bisa merasakan penderitaan yang tertanam di balik gambar diam itu. Di Batavia sendiri, lanjut Pak Bram, rakyat dipaksa tunduk pada aturan keras. Sekolah-sekolah berubah kurikulumnya, bahasa Belanda dilarang, diganti dengan bahasa Jepang. Lagu kebangsaan Belanda diganti dengan Kimigayo. Bahkan anak-anak diajarkan untuk membungkuk hormat pada Kaisar Jepang setiap pagi. Arka mengernyit. Jadi, mereka tidak hanya menjajah tubuh, tapi juga pikiran. Pak Bram mengangguk. Benar, Nak. Mereka ingin menghapus identitas lama dan menggantinya dengan identitas baru yang tunduk pada Jepang. Tapi justru dari sanalah muncul kesadaran baru. Banyak pemuda mulai menyadari pentingnya memiliki jati diri sendiri. Dan itulah yang kelak melahirkan semangat kemerdekaan. Mereka berhenti di depan sebuah vitrin kaca. Di dalamnya ada dokumen tua dengan tulisan Jepang, serta sebuah bendera merah putih kecil yang sudah lusuh. Arka menatapnya dengan mata membesar. Ini, gumamnya, bendera Indonesia? Pak Bram tersenyum samar. Ya. Meski Jepang melarang penggunaan bendera Belanda, banyak pemuda yang diam-diam mulai mengibarkan bendera merah putih. Awalnya kecil, disembunyikan. Tapi lambat laun, bendera itu jadi simbol harapan. Simbol bahwa kelak, bangsa ini bisa berdiri sendiri. Arka merasakan dadanya bergetar. Ia membayangkan para pemuda yang dengan berani menjahit bendera itu di malam hari, lalu mengibarkannya diam-diam di atap rumah atau sekolah, meski nyawa taruhannya. Dan saat Jepang kalah perang tahun 1945, lanjut Pak Bram, suaranya bergetar halus, kesempatan itu datang. Rakyat yang sudah lama menahan diri, meletupkan semangat kemerdekaan. Dan di gedung-gedung tua seperti ini,
diskusi-diskusi mulai lahir. Bagaimana Indonesia akan berdiri sebagai bangsa merdeka? Arka menatap Pak Bram lama, matanya basah. Jadi, Museum Fathahillah juga menyaksikan lahirnya semangat kemerdekaan. Benar, jawab Pak Bram. Meski tidak sebesar peran gedung proklamasi di Pegangsaan, gedung ini tetap menjadi saksi. Banyak pejuang yang melintas di sini, banyak diskusi yang berlangsung, banyak semangat yang dibakar di antara dinding-dinding tua ini. Suasana ruangan hening sejenak. Arka merasa bulu kuduknya berdiri lagi. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena rasa hormat. Ia bisa membayangkan suasana Batavia menjelang proklamasi, jalanan penuh tentara Jepang yang kalah perang, rakyat berbisik-bisik penuh harapan, dan pemuda yang berlari membawa kabar kemerdekaan. Pak Bram lalu melangkah ke arah jendela besar yang menghadap alun-alun. Cahaya matahari sore menembus masuk, membuat wajahnya berkilau samar. Ia menatap jauh keluar jendela, lalu berkata dengan suara pelan, "Nak, kau tahu? Kemerdekaan itu tidak datang begitu saja. Ia lahir dari penderitaan panjang, dari darah yang tumpah, dari air mata yang tak terhitung. Dan gedung ini menyaksikan semuanya." Arka berdiri di sampingnya, ikut menatap alun-alun yang kini penuh tawa wisatawan. Namun di dalam benaknya, ia melihat bayangan berbeda, bendera merah putih berkibar pelan, diiringi suara lantang para pemuda yang bersumpah untuk merdeka atau mati. Ia menutup matanya sejenak, lalu berbisik lirih, "Terima kasih." Entah ia berterima kasih pada siapa, para pejuang, rakyat yang menderita, atau mungkin sejarah itu sendiri. Pak Bram menoleh padanya, senyumnya samar tapi hangat. "Kau sudah melihat banyak, Nak. Tapi perjalanan kita belum selesai." Setelah kemerdekaan, gedung ini terus berubah, hingga akhirnya resmi dijadikan Museum Sejarah Jakarta. Itulah wajah terakhirnya, yang harus kau kenal. Arka mengangguk mantap. Ia tahu, perjalanan ini bukan hanya penelitian skripsi. Ini adalah perjalanan jiwa, perjalanan untuk menghubungkan dirinya dengan masa lalu bangsanya. Dan ia siap melangkah lebih jauh lagi. Dari Balai Kota menjadi Museum Sejarah Jakarta. Senja mulai merayap di langit Jakarta. Sinar matahari yang masuk melalui jendela-jendela tinggi Museum Fathahillah berubah menjadi keemasan, memantul di dinding putih yang mulai kusam dimakan usia. Suasana di dalam museum semakin lengang, beberapa wisatawan sudah meninggalkan gedung, menyisakan langkah-langkah kaki yang semakin jarang terdengar. Arka berjalan di samping Pak Bram, hatinya masih dipenuhi bayangan tentang masa Jepang dan semangat kemerdekaan. Tapi kini, ketika mereka memasuki sebuah ruangan yang berbeda, suasana berubah. Di ruangan itu, foto-foto lama Jakarta setelah merdeka tergantung rapi, bersama dengan dokumen resmi dan potret para pejabat Indonesia. Pak Bram berdiri di depan sebuah foto besar yang memperlihatkan suasana Jakarta pada awal tahun 1950-an. Jalanan masih ramai dengan sepeda, becak, dan mobil tua, sementara gedung-gedung kolonial berdiri berdampingan dengan bangunan baru. "Inilah masa transisi, Nak," ucapnya pelan. Indonesia sudah merdeka, tapi bekas penjajahan masih terasa di setiap sudut kota. Arka mendekat, menatap foto itu penuh perhatian. Ia bisa melihat betapa Jakarta kala itu masih bergulat dengan identitasnya, antara warisan kolonial dan semangat baru bangsa yang merdeka. Lalu, apa yang terjadi dengan gedung ini setelah kemerdekaan, Pak? Tanya Arka penasaran. Pak Bram menoleh, matanya redup memantulkan cahaya senja. Gedung ini, Stadhuis, sempat digunakan sebagai kantor resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Balai kota baru yang modern belum dibangun, jadi untuk sementara waktu, pemerintahan kota masih bernaung di sini. Tapi seiring berkembangnya Jakarta sebagai ibu kota negara, gedung ini mulai ditinggalkan fungsinya. Ia tua, sempit, dan tidak lagi memadai untuk urusan administrasi kota yang semakin besar. Arka menatap ke sekeliling, mencoba membayangkan ruangan itu diisi oleh pegawai negeri yang sibuk dengan berkas, rapat, dan percakapan formal. Sulit membayangkan bangunan tua ini pernah menjadi pusat pemerintahan modern, mengingat lantainya yang berderit dan dindingnya yang lembab. Pak Bram melanjutkan, "Namun, Nak, meski tidak lagi dipakai sebagai balai kota, gedung ini tidak pernah kehilangan wibawanya. Banyak orang menyadari bahwa ia adalah saksi bisu perjalanan panjang Jakarta,
sejak zaman VOC hingga masa kemerdekaan. Maka muncullah gagasan untuk menjadikannya museum, agar generasi baru bisa belajar dari sejarahnya. Arka mengangguk cepat. Dan itulah yang akhirnya membuatnya jadi Museum Sejarah Jakarta. Betul, jawab Pak Bram dengan nada penuh keyakinan. Pada tanggal 30 Maret 1974, Gubernur Ali Sadikin meresmikan gedung ini sebagai Museum Sejarah Jakarta, atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai Museum Fathahillah. Sejak saat itu, dinding tua ini bukan lagi hanya saksi, tapi juga guru yang terus menceritakan kisah masa lalu. Arka merasakan dadanya bergetar. Ada sesuatu yang agung dalam kalimat itu, seolah gedung ini tidak hanya dipertahankan sebagai bangunan tua, tapi dihidupkan kembali untuk menjadi penghubung antara masa lalu dan masa kini. Pak Bram berjalan perlahan menuju sebuah vitrin besar yang berisi piagam peresmian museum. Tulisan resmi di atas kertas yang sudah menguning itu menjadi bukti bahwa sejarah memang terus dilestarikan. Kau lihat ini? Dengan piagam ini, perjalanan panjang Balai Kota Batavia resmi berubah wajah. Ia menjadi tempat di mana rakyat Jakarta bisa datang, belajar, dan mengenang. Arka mendekat, matanya menatap piagam itu dengan penuh hormat. Dalam benaknya, ia bisa membayangkan suasana upacara peresmian. Pejabat berdiri dengan pakaian resmi, para wartawan sibuk mengambil gambar, dan rakyat bertepuk tangan menyambut kelahiran sebuah museum baru. Sejak itu, lanjut Pak Bram, koleksi sejarah Jakarta mulai dikumpulkan di sini. Benda-benda yang sebelumnya tersebar, kini disatukan. Peta kuno, meriam, perabot rumah tangga, hingga peninggalan dari berbagai masa Batavia, semuanya dijadikan saksi perjalanan kota ini. Setiap sudut ruangan, setiap benda yang dipamerkan, bercerita tentang siapa kita dulu. Arka mengangguk, hatinya dipenuhi rasa bangga. Jadi, museum ini adalah rumah bagi ingatan Jakarta. Pak Bram tersenyum samar. Tepat sekali. Dan lebih dari itu, museum ini adalah pengingat bahwa Jakarta yang kau lihat hari ini, dengan gedung-gedung pencakar langit dan jalan raya yang sibuk, berdiri di atas sejarah panjang yang penuh darah, air mata, dan harapan. Mereka melangkah ke ruangan lain, di mana dipajang foto-foto kota tua Jakarta pada era 1970-an. Tampak anak-anak kecil berlarian di depan gedung tua, pedagang kaki lima menjajakan makanan, dan turis asing yang mulai berdatangan. Sejak menjadi museum, jelas Pak Bram, gedung ini juga menjadi pusat perhatian dunia. Banyak turis asing datang, ingin melihat bagaimana Batavia dulu. Kota tua pun perlahan dipugar, meski tidak pernah kembali sepenuhnya ke kemegahan aslinya. Tapi setidaknya, ingatan itu tetap hidup. Arka tersenyum tipis. Ia bisa merasakan kebanggaan yang menyelinap di balik cerita itu. Jadi, kalau saya datang ke sini, saya tidak hanya belajar sejarah Jakarta, tapi juga bagian dari upaya menjaga ingatan kolektif bangsa. Benar, jawab Pak Bram tegas. Karena bangsa yang melupakan sejarahnya akan mudah terjatuh ke lubang yang sama. Dan museum ini adalah salah satu cara agar kita tidak lupa. Suasana hening sejenak. Arka memandang keluar jendela, ke arah alun-alun yang mulai remang disapu senja. Lampu-lampu jalan satu persatu menyala, menggantikan cahaya matahari yang perlahan menghilang. Ia merasa ada kehangatan di balik bayangan kelam yang sebelumnya ia lihat. Pak Bram menoleh, suaranya lembut. Nak, kau sudah mengikuti perjalanan panjang gedung ini. Dari Staduis TOC, penjara bawah tanah, tempat eksekusi, masa Jepang, hingga akhirnya menjadi museum. Kau tahu apa artinya? Arka menggeleng pelan, menunggu penjelasan. Itu artinya, meski penuh luka, sejarah selalu punya cara untuk bertahan. Gedung ini bukan hanya menyimpan kisah kelam, tapi juga menjadi simbol keteguhan. Ia berdiri, meski zaman berganti. Dan tugasmu, tugas kita semua, adalah menjaga agar kisah ini tidak hilang ditelan waktu. Arka menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia sadar, perjalanannya hari ini bukan sekadar riset untuk skripsi. Ia merasa seakan dipanggil untuk menjadi bagian dari rantai panjang penjaga sejarah. Pak Bram tersenyum, lalu melangkah menuju pintu terakhir ruangan itu. Ayo, Nak, masih ada satu hal lagi yang harus kau lihat. Refleksi terakhir, agar kau benar-benar mengerti arti museum ini bagi bangsamu.
Arka menghela napas panjang, lalu mengikuti dengan langkah mantap. Hatinya berdegup kencang, penuh campuran rasa bangga, haru, dan tanggung jawab. Ia tahu, perjalanan ini hampir mencapai ujungnya. Dan ia siap untuk mendengar kisah terakhir. Refleksi dan pesan sejarah. Langkah kaki Arka terasa semakin berat ketika ia mengikuti Pak Bram menuju ruangan terakhir museum. Senja di luar hampir habis, berganti dengan malam yang mulai turun perlahan. Dari jendela besar, langit terlihat berwarna ungu kehitaman, dihiasi lampu-lampu kota tua yang mulai menyala. Riuh tawa pengunjung di alun-alun perlahan meredup, meninggalkan kesunyian yang makin kental di dalam gedung. Ruangan terakhir itu berbeda dengan yang lain. Tidak penuh benda pameran, tidak pula dihiasi banyak lukisan atau foto. Hanya ada sebuah kursi panjang dari kayu tua di tengah ruangan, sementara di sekelilingnya dinding dibiarkan kosong, seakan memberi ruang bagi siapa saja untuk merenung. Pak Bram duduk perlahan di kursi itu, tongkat kayunya bersandar di samping. Ia menatap kosong ke arah dinding, lalu menarik napas panjang. Arka ikut duduk di sampingnya, meski pikirannya masih penuh dengan segala cerita yang baru saja ia dengar. Penjara bawah tanah, eksekusi di alun-alun, kehidupan Batavia yang penuh kontras, jatuhnya VOC, penderitaan masa Jepang, hingga kelahiran museum ini. Hening sejenak. Lalu Pak Bram berbicara dengan suara rendah, hampir seperti berbisik. "Nak, kau sudah melihat banyak hari ini. Kau sudah mendengar jeritan masa lalu, melihat bayangan eksekusi, merasakan penderitaan rakyat, juga kebanggaan atas kemerdekaan. Sekarang, yang tersisa hanyalah satu hal, apa yang akan kau lakukan dengan semua itu?" Arka menoleh, menatap wajah Pak Bram yang dipenuhi keriput. "Maksud Bapak?" "Sejarah, Nak," jawab Pak Bram lirih. Ia tidak hidup kalau hanya disimpan di buku atau museum. Ia hidup kalau ada yang menceritakannya, menjadikannya pelajaran, dan meneruskannya ke generasi berikutnya. "Kau bilang tadi, kau seorang mahasiswa sejarah. Maka kau punya tugas besar, jangan biarkan kisah ini berhenti di sini." Arka terdiam, jantungnya berdetak cepat. Kata-kata itu terasa menancap dalam. Ia datang ke museum ini dengan niat sekadar mengumpulkan bahan untuk skripsinya. Tapi sekarang, rasanya ia dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar. Pak Bram melanjutkan, suaranya tegas tapi lembut. "Bangsa yang lupa sejarahnya akan kehilangan arah. Karena sejarah adalah cermin. Dari sini kita tahu siapa kita, dari mana kita datang, dan kemana kita harus pergi. Gedung tua ini, yang kau sebut Museum Fathahillah, adalah cermin itu." Ia mengingatkan bahwa Jakarta, kota besar yang sekarang penuh gedung tinggi, pernah berdiri di atas darah dan air mata. Dan dari situ, lahir kekuatan untuk bangkit. Arka menunduk. Dalam hatinya, ia merasa malu. Selama ini ia hanya melihat museum sebagai bangunan tua dengan benda-benda antik. Tapi hari ini, melalui perjalanan bersama Pak Bram, ia menyadari betapa hidupnya sejarah itu. Betapa setiap benda, setiap dinding, bahkan setiap celah lantai kayu menyimpan suara-suara masa lalu. Ia mengangkat kepalanya, menatap Pak Bram dengan mata berkaca-kaca. "Pak, saya janji, saya akan menulis ini semua. Saya akan menceritakan, bukan hanya untuk skripsi saya, tapi untuk orang-orang yang mungkin tidak pernah datang ke sini. Mereka harus tahu, mereka harus ingat." Senyum samar terbit di wajah Pak Bram. "Itulah yang kuharapkan. Ingatan kolektif bangsa ini tidak boleh padam. Karena selama sejarah tetap hidup di hati generasi muda, bangsa ini tidak akan hilang ditelan zaman." Tiba-tiba, suara lonceng kecil terdengar dari luar, tanda bahwa museum sebentar lagi akan ditutup. Suasana makin hening, hanya tersisa cahaya lampu redup yang membuat ruangan itu semakin terasa sakral. Arka berdiri perlahan. "Pak Bram, terima kasih. Tanpa Bapak, mungkin saya hanya akan berkeliling tanpa benar-benar mengerti. Boleh saya tahu, Bapak sebenarnya siapa? Apakah Bapak dulu seorang pemandu resmi di sini?" Pak Bram ikut berdiri, mengambil tongkatnya. Ia menatap Arka lama, lalu tersenyum samar. "Aku hanyalah penjaga, Nak. Penjaga yang dititipi kisah oleh gedung ini. Tugas utamaku hanya satu, memastikan ada yang mau mendengar, agar suara-suara lama tidak hilang."
Arka ingin bertanya lebih jauh, tapi sesuatu membuatnya terdiam. Ada sesuatu yang aneh pada sosok Pak Bram. Cara ia tahu begitu banyak detail, cara ia berbicara seolah menyaksikan langsung peristiwa ratusan tahun lalu. Namun sebelum Arka sempat mengungkapkan rasa penasaran itu, Pak Bram sudah melangkah menuju pintu keluar ruangan. Arka mengikuti dari belakang. Ketika mereka sampai di pintu besar Museum Fathahillah, suasana di luar sudah gelap. Lampu-lampu di alun-alun menyala terang, memantulkan cahaya kuning ke permukaan batu-batu tua. Pengunjung hampir habis, hanya tersisa beberapa orang yang duduk santai di bangku, menikmati malam kota tua. Pak Bram berhenti di depan pintu, menatap Arka sekali lagi. Ingatlah, Nak, sejarah bukan beban. Ia adalah warisan. Dan warisan ini, kalau kau jaga baik-baik, akan jadi pelita bagi masa depan. Arka mengangguk dalam-dalam. Ia merasa ada energi baru yang mengalir dalam dirinya. Bukan hanya energi untuk menulis skripsi, tapi juga untuk membawa semangat ini kepada orang lain. Namun ketika ia menoleh sebentar ke arah alun-alun, lalu kembali menatap ke pintu, sosok Pak Bram sudah tidak ada. Hanya pintu besar Museum Fathahillah yang tertutup perlahan, menyisakan suara derit kayu tua yang panjang. Arka tertegun. Pak Bram, panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Hanya angin malam yang berhembus, membawa aroma laut dari utara. Ia berdiri lama di depan museum itu, hatinya diliputi rasa heran sekaligus haru. Siapa sebenarnya Pak Bram? Apakah ia benar-benar seorang pemandu? Ataukah ia lebih dari sekadar manusia biasa, mungkin semacam roh penjaga yang memang dititipi untuk menjaga kisah museum ini? Arka tidak pernah tahu pasti. Tapi yang jelas, ia merasa beruntung. Malam itu, ia pulang dengan hati yang penuh. Ia membawa bukan hanya catatan sejarah, tapi juga pesan yang akan terus melekat dalam dirinya. Sejarah bukan sekadar masa lalu. Sejarah adalah suara, adalah jiwa, adalah cermin yang harus dijaga. Dan Museum Fathahillah, gedung tua yang berdiri kokoh di jantung kota tua Jakarta, akan selalu menjadi penjaga ingatan itu. Dengan langkah pelan, Arka meninggalkan alun-alun yang semakin sepi. Di pundaknya, ia merasa memikul beban berat, tapi sekaligus mulia. Karena mulai malam itu, ia bukan lagi sekadar mahasiswa sejarah. Ia adalah penerus kisah, pewaris suara-suara lama yang harus terus disampaikan. Dan ia berjanji, apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan sejarah ini hilang begitu saja. Museum Fathahillah bukan sekadar gedung tua di jantung kota tua Jakarta. Ia adalah saksi bisu perjalanan panjang bangsa, dari masa kejayaan VOC, penindasan, penderitaan rakyat, perlawanan, hingga lahirnya semangat kemerdekaan. Melalui dindingnya yang kokoh, lantai kayu yang berderit, dan koleksi benda bersejarah di dalamnya, kita diajak untuk tidak melupakan siapa kita dan dari mana kita berasal. Bagi sebagian orang, museum hanyalah tempat sunyi. Namun sesungguhnya, ia adalah ruang hidup bagi suara-suara masa lalu yang terus berbisik. Jangan lupakan kami. Jangan biarkan sejarah hilang. Dan tugas kita, generasi hari ini, adalah menjaga, mendengar, serta meneruskan kisah itu, agar api sejarah tetap menyala dan menjadi pelita bagi masa depan.